Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik dan lagi-lagi itu berangkat dari keresahan kita, apa yang kita rasakan hari-hari ini. Judulnya mungkin akan cukup menarik minat saudara-saudara sekalian ya. Podcast kali ini berjudul Akar dari Radikalisme. Nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua. Saya mau mengajak saudara untuk membaca ayat firman ini bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang kedua berkata, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kami datang kepadamu dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami datang Tuhan, rindu mendengarkan isi hatimu. Oleh sebab itu, dengan segenap kerendahan hati, kami mohon kiranya Roh-Mu menuntun kami, mengurapi kami, supaya hati dan pikiran kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami siap ditabur benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saudara tentu pernah mendengar istilah radikalisme ya. Dan sekali lagi, saya di sini tidak mau menjadi orang yang sok pinter ya, atau mau mendeskripsikan secara ilmiah atau dengan bahasa-bahasa kesusastraan yang tinggi-tinggi. Saya pengen saudara boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan simple. Apa pendapat saudara tentang radikalisme? Saudara boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Di dunia ini ada banyak hal yang berbau radikalisme. Ada juga istilahnya ultranasionalisme. Contoh di masa lalu yang sangat terkenal di era Perang Dunia Kedua. Saat itu arogansi dari negara Jerman yang dikuasai atau dipimpin oleh Nazi ya, oleh Adolf Hitler, bagaimana dia melakukan serangkaian serangan dan pembantaian yang ia lakukan semata-mata karena ultranasionalisme. Ia menganggap bangsa-bangsa lain itu kesetnya dan ia ingin mengembalikan kejayaan bangsa Jerman sebagai negara yang bisa dikatakan ras Arya ya, yang ingin memulihkan itu. Dan ada alasan-alasan tersembunyi juga kenapa ia akhirnya melakukan Holocaust ya, atau pembantaian terhadap orang-orang Yahudi khususnya. Ada yang membuat ia terpicu untuk melakukan hal itu. Dan lucunya hari ini orang-orang yang punya nafsu radikalisme itu sering kali mengutip atau mengejek orang-orang Yahudi dengan menggunakan bendera Nazi atau gestur-gestur gaya-gaya penghormatan terhadap Hitler ya. Dan hal ini tentunya sangat disayangkan ya. Radikalisme yang kita bahas dalam hal ini tentu berkenaan dengan hal-hal yang berbau agama. Kalau kita membaca konteks pembacaan kita kali ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya, pendengar-pendengarnya, bahwa akan datang saatnya nanti
setiap orang akan membunuh kamu. Maksudnya kamu itu murid-muridnya dan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka pikir orang-orang yang membunuh orang-orang percaya ini, mereka berbuat bakti bagi Allah. Itu terbukti nggak hari-hari ini, saudaraku? Banyak orang yang menggunakan pembunuhan sebagai alasan menyenangkan Tuhan. Membunuh demi menyenangkan Tuhan itu tentu suatu hal yang kontradiktif dengan kebenaran firman Tuhan, khususnya perintah Tuhan di dalam Dasa Titah. Jangan membunuh. Tapi hal ini menjadi menarik ya kalau kita komparasi dengan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Tapi saudara harus melihat di dalam konteksnya secara luas. Kita bukanlah umat yang suka mencomot ayat lalu menarik asumsi pribadi. Karena dengan demikian kita akan tersesat. Alkitab ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh diambil comot ayat per ayat lalu diartikan sekehendak hati, sekehendak mau, sekehendak perut. Atau dengan kata lain kita memasukkan pemahaman kita di dalam kebenaran firman Tuhan, itu jelas saudara tersesat. Dalam Perjanjian Lama memang ada ayat yang berkata Tuhan bahkan memerintahkan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh bangsa lain. Contohnya ialah bangsa Amalek, saudaraku ya. Memang ada ayatnya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 contohnya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini memang ngeri saudaraku ya. Tapi saudara harus menggarisbawahi dan melihat konteksnya terlebih dahulu. Bangsa Israel ini adalah umat Tuhan. Ya, harus digarisbawahi, bangsa Israel ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, keturunan dari Israel atau keturunan dari Yakub, garis keturunannya, yang dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir dan dituntun oleh Tuhan melalui hambanya Musa dengan tiang awan dan tiang api. Menyertai mereka menuju ke tanah Kanaan yang hari ini disebut dengan tanah perjanjian, yakni Yerusalem dan sekitarnya. Makanya di dalam mata uangnya orang Israel itu ada tertulis Eret Yisrael. Dari masa ke masa orang tahu bahwa itu adalah tanahnya orang Israel. Nah, bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Tuhan yang dipisahkan oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan untuk menuju tanah yang ia dijanjikan. Bangsa ini mengikat perjanjian dengan Tuhan, ditandai dengan adanya hukum Taurat dan segala macam aturan-aturan yang begitu jelimet yang tertulis di dalamnya, karena mereka dipisahkan bagi Allah. Mereka menjadi bangsa yang dipimpin oleh Allahnya sendiri memasuki ke tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan mereka, ada satu bangsa musuh mereka yang bernama bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek ini sungguh amat keji, amat licik. Mereka ini adalah bangsa yang suka menculik orang-orang yang ada di belakang dalam rombongan perjalanan bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan perintah untuk membunuh bangsa Amalek, ini merupakan perintah penghukuman. Jadi Tuhan memakai tangan umatnya, tangan tentaranya bangsa Israel untuk menghukum orang Amalek ini karena mereka keji, mereka kejam, mereka menyerang umat Tuhan. Tapi saudara harus garis bawahi, pada masa itu, karena firman Tuhan dinamis, pada masa itu. Tidak lantas ayat firman ini bisa saudara kutip seenaknya untuk menjadi landasan untuk membunuh bangsa lain. Tidak ada. Tidak ada alasan bahwa ayat ini saudara bisa pakai untuk saudara mulai melakukan serangkaian aksi bom bunuh diri. Tidak ada.
Tidak ada anjuran bahkan di dalam Alkitab dan ditegaskan di dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus mengajari saudara bunuh bangsa lain, bunuh agama lain. Gak ada. Bahkan Yesus berkata apa? Inilah dasar dari kekristenan. Ketika orang menganiaya engkau, ketika orang membenci engkau, ketika orang menyesah engkau, ketika orang membenci engkau harus melakukan sebaliknya. Engkau harus mengampuni mereka. Engkau bahkan harus mendoakan dan memohon berkat Tuhan atas mereka. Inilah hukum kasih itu. Saudara tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, yang berbuat baik kepada engkau, tetapi orang yang melakukan yang tidak baik terhadap engkau pun. Yesus mengajar kita bahwa kita harus mengasihi sama seperti Dia. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, Dia mengucapkan satu perkataan yang luar biasa, menunjukkan atau menjadi teladan bagi setiap kita. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sudah merasakan penderitaan yang begitu rupa. Saudara aja ya, kalau saudara dianiaya, dihina, rasanya tuh pengen membalik keadaan seperti itu ya. Banyak hari-hari ini ya, drama-drama Cina itu ya, suka sekali membuat plot seperti ini. Ya, jalan ceritanya seperti ini. Tokoh utamanya berpura-pura menjadi orang susah, menjadi orang yang seakan-akan orang miskin yang dihina-hina. Tapi kemudian ketika sudah puas dihina-hina, dianiaya, nanti di akhir-akhir series mereka akan membalik keadaan dan menyatakan bahwa wah, aku ini orang besar. Lalu dihukumlah orang ini. Tapi tidak dengan Yesus. Tidak dengan Yesus. Dia tidak ingin berusaha membuktikan dengan memanggil 12 malaikat dan membunuh orang-orang yang menganiaya dia, atau membunuh orang-orang yang menyalibkan dia. Tidak. Dia merelakan dirinya mati untuk dosa-dosa kita. Sambil ia mengucapkan kata pengampunan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, radikalisme itu berakar dari apa? Kalau bagi saya pribadi, radikalisme itu berakar dari kesesatan. Ketika orang salah memahami bagian dari firman Tuhan. Makanya hati-hati membaca Alkitab. Saudaraku ya, kalau saudara tidak diterangi oleh Roh Kudus, saudara biasanya akan mengartikan, menerjemahkan atau menafsirkan itu dengan hikmatmu atau dengan asumsimu sendiri. Ya, itu namanya eisegesis. Saudara memasukkan ide saudara suntikkan di dalam konsep firman Tuhan, seakan-akan itu suara dari firman Tuhan, padahal itu pikiranmu sendiri. Saya banyak ketawa ya, maaf, melihat pembicara orang-orang yang ngaku mu'alaf, ngaku mantan Kristen, tetapi mereka mulai mengupas firman Tuhan. Saya tuh bisa ketawa, sakit perut saya. Karena apa? Karena mereka menyampaikan itu semua adalah ide pikiran mereka. Tidak ada landasan budaya, tidak ada landasan sejarah, tidak ada landasan tata krama, tidak ada pemahaman teologi. Hanya murni pemikiran logika mereka yang hidup di masa sekarang. Mereka tidak paham tata krama, mereka tidak paham sejarah, mereka tidak paham keterkaitan ayat. Hanya ada ayat lalu dikomentari seenak perutnya, diartikan dengan pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Sesatlah kalian. Itu yang pertama. Kesesatan itu muncul karena kesalahpahaman di dalam menafsirkan makna dari firman Tuhan. Contoh dari ayat mengenai bangsa Amalek yang Tuhan suruh tumpas, ini kejam memang ya. Jangan ada belas kasihan kepadanya, kata Tuhan. Bunuhlah semua, laki-laki, perempuan, anak-anak. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan melihat, Tuhan ini kejam ya. Tuhan ini luar biasa ya. Tetapi saudara harus melihat alasannya juga. Bangsa Amalek ini juga kejam loh. Mereka membunuh umat Tuhan, mereka suka menculik dan membunuh umat Tuhan di belakang. Di rombongan-rombongan
umat Tuhan, umat Israel, rombongan-rombongan yang lemah itu ya, orang Amalek inilah yang suka menculik dan membunuh mereka. Jadi Tuhan murka loh. Karena apa? Loh, saudara, Tuhan Allah kita itu Bapa yang baik, saudaraku ya. Kalau ada yang berani mengusik anak-anaknya, ini hukumannya loh, saudaraku. Ya, ini hukumannya. Tetapi tidak serta-merta ayat ini kita bisa pakai seenaknya untuk membunuh orang lain atau orang yang beragama lain. Tidak lantas membenarkan. Oh, tidak ada ayat yang ada hubungannya sama sekali juga tidak ada. Kalau saudara sampai mengartikan seperti itu berarti saudara sesat di dalam memahami firman Tuhan. Yang kedua, radikalisme itu kalau tidak gara-gara salah tafsir dan saudara tersesat, itu bisa jadi saya takutnya memang ada ayatnya yang bicara seperti itu. Kalau di dalam kekristenan, maaf, tidak ada ayat yang seperti itu ya. Tidak ada ayat yang berkata bahwa perangilah umat non-Kristen. Tidak ada ayat yang berkata kalau ada umat non-Kristen dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus, bunuhlah mereka. Oh, tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada orang non-Kristen, mereka tidak percaya kepada Yesus, suruh mereka bayar kepada kita. Kalau mereka mau bayar upeti, sayangkan nyawanya. Nah, tidak ada ayatnya di dalam kekristenan. Tidak ada ayat yang seperti itu. Tidak ada ayat yang berkata menghalalkan bahwa orang Kristen itu halal membunuh orang-orang dari agama lain, orang-orang dari suku, dari bangsa lain. Karena firman Tuhan berkata jangan membunuh. Kalau orang membunuh itu tidak ada kasih di dalam hatinya, di dalam hidupnya, tidak ada belas kasihan. Yesus berkata berkali-kali, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang binasa di luar sana, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah dari kekristenan apa? Kasih, belas kasihan, pengampunan, memaafkan, mendoakan yang baik-baik. Saudara, kalau saudara menjadi orang-orang yang tidak punya belas kasihan, saya mau katakan, saudara sedang mempermalukan Kristus dengan tindak tanduk, dengan perilaku. Ya, kita bukan umat yang membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku ya. Saudara kalau punya ide untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saudara bukan umat Tuhan. Oh, karena ada teman-teman kita gerejanya diserang, dibakar, orang-orang yang beribadah dianiaya, orang-orang yang memuji Tuhan dibubarkan. Saudara pengen balas seperti itu dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman, lalu saudara serang, maka saya katakan saudara bukan pengikut Kristus. Karena kalau saudara pengikut Kristus, saudara akan tetap menjaga yang namanya toleransi. Saudara akan tetap menjaga yang namanya keanekaragaman suku, agama, dan bahasa di Indonesia ini. Biarlah setiap orang yang percaya kepada Yesus karena betul-betul Roh Kudus yang menjamah hatinya, bukan karena pemaksaan. Ya, ini sebuah fun fact, saudaraku ya. Fun fact. Orang banyak meributkan tentang perang salib di era-era di masa-masa yang lalu ya. Pemahaman kita akan sejarah itu akan kembali kepada kata orang siapa yang menang. Karena yang pemenanglah yang akan menuliskan sejarah. Tapi kalau kita bicara berita atau kita bicara sumber yang akurat, tentu kita harus menggali tidak cuma dari sumber Kristen atau non-Kristen, tetapi dari sumber yang betul-betul kredibel dan netral, tidak ada keberpihakan. Kenyataan sejarah kekristenan itu sudah ada berabad-abad bahkan sebelum Kristus, setelah Kristus maksudnya. Setelah Kristus datang ke dunia ini, kekristenan itu dengan jelas dinyatakan. Sampai hari ini, datanya ada, sejarahnya lengkap. Saudara perlu tahu ya, bangsa seperti Turki, itu dulunya bernama Konstantinopel dan di situ banyak orang Kristennya. Bangsa seperti Mesir, itu dulu banyak orang Kristennya. Dulunya Mesir itu bernama Alexandria.
Bangsa seperti Iran itu dulu banyak Kristennya. Mereka kebanyakan orang Persia dan Armenia. Bangsa seperti Irak pun dulunya banyak Kristennya. Saudaraku ya. Hari-hari ini kebanyakan bangsa-bangsa di Timur Tengah itu akhirnya menjadi negara-negara yang mayoritas Muslim. Tapi tidak berarti tidak ada Kristen di sana. Banyak orang ribut, nggak boleh memakai kata Allah. Loh, kata Allah itu dipakai pertama kali oleh Kristen Koptik yang ada di Alexandria, Mesir. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa Allah itu milik satu agama atau bahasa itu milik satu agama. Enggak. Saya enggak keberatan memanggil Tuhan Allah saya Allah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan atas segala suku bahasa, bangsa dan bahasa tentunya. Ya Kristen Koptik itu menggunakan bahasa seperti bahasa Arab. Bahkan lebih kuno induknya dari bahasa Arab. Ya, saudara ya, bahasa Arab, Ibrani dan bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah itu sebenarnya serumpun. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, saudaraku, mempersoalkan soal bahasa ya. Ya, Perjanjian Baru aja diterjemahkan di dalam bahasa Gerika atau bahasa Yunani. Ya, ada beberapa bagian dari Perjanjian Lama pun menggunakan bahasa Aram. Jadi nggak jadi masalah, saudaraku ya. Semuanya yang penting menceritakan, menggambarkan pribadi Tuhan yang menyertai umatnya. Bahkan seringkali juga menghukum umatnya. History, hisnya itu huruf besar, kisah tentang Tuhan. Ya, jadi radikalisme bisa jadi juga berasal dari memang ajarannya yang radikal. Jadi kita sendiri yang memilah-milah. Ya saudaraku, yang pasti di dalam buah kekristenan kita tidak diajarkan untuk membenci, bahkan tidak diajarkan halal membunuh orang-orang di luar Kristen. Tidak pernah. Jadi kemarin ada beberapa statement yang sudah lama sih ini, sudah tidak lagi viral, tentang seorang tokoh di Indonesia yang berkata bahwa orang Kristen pun melakukan pembunuhan demi agamanya. Oh tidak. Saya katakan sekali lagi tidak. Tidak pernah sekalipun, bahkan di dalam khotbah-khotbah pendeta, di dalam ibadah-ibadah kita tidak pernah diajarkan membenci, bahkan membunuh orang-orang demi Tuhan. Demi menyukakan Tuhan. Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat lagi bahwa di dalam Alkitab kita itu dengan jelas berkata bahwa ini adalah akhirnya ya. Ini adalah akhirnya orang akan membunuh engkau dan mereka berpikir bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Awalnya itu sebenarnya ada di Yohanes 15, saudaraku. Jadi ayat firman Tuhan ini fun fact-nya, Alkitab orang Kristen ini, Alkitab Perjanjian Baru ini tidak pernah ada yang namanya tulisan nomor-nomor ayat. Jadi ini sebenarnya nomor-nomor ayat ini untuk memudahkan kita untuk membacanya. Saudaraku ya. Sebenarnya ini surat tentu bersambung ya, sambung menyambung. Kenapa diberi nomor? Karena untuk memudahkan kita di dalam pembacaan dan lain sebagainya. Memudahkan kita di dalam mencari ayat kutipan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dimulai dari Yohanes 15 di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-17 ya, Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan seterusnya, kalau saudara baca ya, Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya dan para pendengarnya bahwa orang-orang akan membenci kalian dan bahkan pada akhirnya akan membunuh kalian. Jadi tidak usah heran kenapa orang Kristen kok mengadakan ibadah diserang, mengadakan retreat, kok tiba-tiba ada warga yang berkumpul lalu membawa entah itu perlengkapan, entah itu senjata untuk menyerang, bahkan menganiaya kalian yang memuji Tuhan, berdoa. Satu, karena intoleransi jelas. Yang kedua, ya inilah Tuhan sudah ingatkan. Mereka membenci saudara oleh karena Kristus yang ada dalam hidup. Tapi tenang,
Ingatlah apa yang Paulus lakukan. Ketika Paulus menganiaya umat Tuhan, Yesus berkata kepada Paulus, "Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Maka saudara, ingatlah sakit yang saudara rasakan. Yesus juga turut merasakan. Dan Ia akan memberikan saudara kekuatan. Saya mau memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah-wilayah yang mungkin masih merasakan intoleransi. Saya mau memberikan doa, dukungan, semangat, tetap setia ikut Tuhan, jangan kompromi, jangan mau serupa dengan dunia ini, jangan lalu menggadaikan imanmu hanya untuk mencari keamanan, keselamatan secara lahiriah. Ingatlah bahwa aniaya yang kau rasakan itu adalah sesuatu yang memang harus kita jalani, harus kita alami. Oleh karena kita mengikuti Kristus. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami boleh menjadi umat yang hidup di dalam kasih, bukan di dalam kebencian, bukan dalam keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Karena kami mau menjadi terang, menjadi garam dunia, kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi anak-anak pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia. Biarlah orang melihat Kristus di dalam kami ketika kami tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Bahkan kami tetap memberikan pelayanan, memberikan kasih, memberikan tumpangan, memberikan berkat bagi orang-orang yang menganiaya kami. Terima kasih Tuhan, karena Kristus senantiasa tinggal dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan. Tolong kami Bapa agar hidup berpadanan dengan firman-Mu. Tolong kami boleh berjalan dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.